Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutin ya baca cerita novel Penghantar Tidur Kalian. Setelah mengganti penampilan menjadi Miska, gadis itu tidak langsung pergi ke kantor Pak Pandu untuk menyerahkan hasil kerjanya. Ia lebih dulu singgah ke rumah keluarganya di Jakarta, sebuah rumah mewah yang hanya dihuni oleh seorang pengurus rumah tangga yang dipanggil Bibi dan seorang tukang kebun yang merupakan suami dari Bibi tersebut. Rumah itu adalah milik keluarga Chandra di Muka. Dulu saat Miska kuliah di Jakarta, ia juga tinggal di sana, tetapi lebih sering menginap di rumah Dinda. Bukan tidak mungkin Raka juga pasti mengira Miska datang dan tinggal di rumah tersebut. Melihat kedatangan Miska, Bibi si pengurus rumah pun terkejut. Pasalnya ia sudah mendengar dari majikannya di Surabaya bahwa Miska kabur dari perjodohan. Mbak Miska, jika nenekmu tahu, aku bisa dimarahi. Kenapa kamu sangat pandai membuat masalah? Ujar Bibi. Aku gak membuat masalah apapun, Bi. Aku hanya gak ingin pulang, jawabnya jujur. Apa Raka datang ke sini untuk mencariku? Tanya Miska. Belum, tapi mungkin akan. Jika benar aku harus bilang apa ke Mas Raka, Mbak? Bibi justru balik bertanya. Ternyata Raka belum datang ke rumah ini. Raka lebih dulu datang ke apartemen temannya karena mobilnya ada di sana. Bilang saja padanya. Kalau Miska menggantung ucapannya. Kalau apa, Mbak? Gadis itu tidak serius akan berkata jujur pada bibinya. Dia punya rencana lain, yaitu berbohong untuk menutupi kebohongan lainnya. Kalau aku kasih tahu kamu rahasia, kamu akan menjaganya kan? Tanya Miska memastikannya. Iya, Mbak. Kalau begitu, jangan beritahu Raka jika sebenarnya aku ini seorang pecandu narkoba. Lanjut Miska. Hah? Astagfirullahaladzim. Si Bibi langsung mengelus dada. Ia terkejut setengah mati. Bagaimana seorang Miska yang tampak bugar dan cantik baru saja mengatakan sebagai pecandu narkoba? Oh, itu jelas tidak benar. Miska hanya sedang mengarang cerita. Yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang bersembunyi di rumah Dr. Yan sebagai Marni dan ia tidak ingin keluarganya mencari karena khawatir. Makanya aku takut untuk memberitahu keluargaku, Bi. Aku sebenarnya melakukan terapi di pusat rehabilitasi. Dan jika aku memberitahu mereka, mereka pasti akan kaget seperti kamu. Tolong, Bi, aku ingin berhenti. Tapi aku enggak ingin mereka tahu kalau aku kecanduan. Sambung Miska. Di dalam hati sebenarnya merasa bersalah karena telah menipu Bibi yang selama ini menyayangi dirinya dan setia pada keluarganya. Mbak Miska, aku enggak ingin mereka khawatir karena aku telah pergi menghilang. Jadi bilang saja ke mereka kalau aku ada kerjaan di suatu tempat dan aku hanya datang kadang-kadang. Gimana? Pinta Miska. Tapi Mbak, jika kamu enggak setuju, aku gak akan pulang ke sini lagi, ancam Miska. Mbak Miska, kenapa kamu berkata seperti itu? Baiklah, aku akan mengatakan seperti yang kamu inginkan, jawab si Bibi akhirnya menyerah dan patuh pada putri majikannya. Aku tahu kamu pasti membantuku. Terima kasih, ujar Miska lalu memeluk bibinya. Wanita itu masih gemetar saat menyambut pelukan hangat dari Miska. Masih tidak percaya bahwa gadis baik itu adalah seorang pecandu narkoba yang dalam perawatan anti rehabilitasi. Aku sangat menyayangimu, Bi, ucap Miska. Sebenarnya ia ingin minta maaf karena berkata bohong. Anak nakal, kamu membuatku hampir pingsan, Mbak, jawab bibinya. Satu masalah selesai, ia baru saja mendapatkan dukungan dari pengurus rumah tangga yang seharusnya ia tinggal di sana. Setidaknya jika Bibi yang mengatakan bahwa Miska punya pekerjaan di Jakarta dan jarang pulang, semua keluarganya akan percaya. Sekarang ia harus mengurus pekerjaan yang sebenarnya, yaitu pergi ke kantor Pak Pandu. Halo, sahut Miska menjawab telepon dari Pak Pandu. Apa kamu ada waktu hari ini jam 1 siang? Seorang klien ingin mendekorasi condonya. Aku ingin kamu datang untuk menjelaskan pada klien kita, pinta Pak Pandu. Baiklah Pak Pandu, kebetulan aku juga akan ke tempat Anda untuk menyerahkan hasil kerjaku. Tapi aku akan sampai sekitar jam 2 bagaimana? Tanya Miska karena saat ini posisinya agak jauh dari kantor Pak Pandu. Dan ia khawatir tidak bisa sampai tepat jam 1 seperti yang diminta oleh bosnya itu.
Oke, bisa diatur. Sampai jumpa, ungkas Pak Pandu. Sementara itu, di ruang praktek Dr. Yan sedang bersama dengan pasiennya sampai kemudian secara mengejutkan dan tanpa permisi, Risa main masuk saja ke ruang tersebut. Rian, wanita itu bergaya bintang. Membuat terkejut Dr. Yan juga si pasien. Dr. Yan terpaksa mengakhiri terapi hari ini. Baiklah, cukup untuk hari ini. Pergilah ke pantai agar stresmu berkurang. Aku akan meresepkan obat untukmu, jawab Dr. Yan pada pasiennya. Terima kasih, Dok. Sesaat setelah pasiennya meninggalkan ruangan, Dr. Yan beralih pada Risa. Meskipun agak janggal, tetapi ia sebisa mungkin menyembunyikan dari riak wajahnya. Risa, ada apa? Tanya Dr. Yan. Aku membutuhkan nasihat. Dokter, jawab Risa. Kalau begitu, duduklah dan bersantailah. Kita akan mulai terapi setelah selesaikan ini. Pinta Dr. Yan sembari menunjuk pada sebuah dokumen rekam medis milik pasien. Bukan di sini yang aku inginkan, Rian. Ini soal sesuatu yang kamu harus membantuku untuk membuat keputusan. Pergilah bersamaku, ajak Risa. Rupanya ia tidak hendak berkonsultasi tentang kejiwaan melainkan untuk urusan lain. Aku sedang sibuk, tolak Dr. Yan. Oke, apa kamu marah padaku? Marah soal kemarin? Cerca Risa merajuk pada Dr. Yan tentang ciumannya yang dipergoki oleh pembantu di rumah Dr. Yan. Bukan soal itu, elak Dr. Yan. Kalau begitu pergilah bersamaku. Aku anggap saja ini kompensasi dari pembantumu yang jelek itu. Karena dia telah mengganggu aku, tegas Risa. Perkataannya barusan membuat Dr. Yan terpaksa setuju pergi dengan dirinya. Baiklah. Dr. Yan siang itu meninggalkan klinik dan mengikuti keinginan Risa untuk pergi memilih desain interior. Padahal saat ini di rumahnya Raka sudah menunggu sejak pagi dan terpaksa harus pergi sebelum bertemu dengan Dr. Yan. Untuk apa kesini? Seharusnya kamulah yang membuat keputusan karena kamu yang akan menempatinya. Ujar Dr. Yan begitu sampai di kantor Pak Pandu. Tapi aku ingin kamu berpartisipasi dalam desainnya, pinta Risa. Tapi itu adalah tempatmu dan aku gak akan tinggal di sana. Gak akan tahu apa yang kamu inginkan, bantah Dr. Yan. Tapi kamu sudah ada di sini. Jadi bantu aku bicara pada desainernya, paksa Rizkan. Tak lama kemudian Pak Pandu masuk ke ruangan itu dan ketiganya berbincang. Lama berbincang, desainer interior yang ditunggu belum juga tiba. Sebenarnya Miska sudah menyampaikan kepada Pak Pandu bahwa ia akan tiba pada jam 2 siang. Namun Risa dan Dr. Yan malah tiba lebih awal, kurang dari jam 1, dan hal ini membuat Miska terkesan terlambat jadinya. Pak Pandu lantas menelpon Miska untuk menanyakan posisi gadis itu sekarang. Miss, kamu ada di mana? Tanya Pandu. Aku hampir sampai, Pak. Jawab Miska yang sebenarnya sudah berada di area perkantoran tempat yang dituju. Cepatlah, klien sudah di sini. Risa akan segera pergi syuting, desak Pak Pandu. Hah? Siapa nama klien kita? Tanya Miska. Marisa Anggi, seorang artis. Apa kamu kaget memiliki klien seorang artis? Cepatlah ke sini, perintah Pak Pandu. Baiklah. Miska akhirnya sampai di kantor Pak Pandu. Namun ruangan itu memiliki dinding kaca yang memungkinkan ia melihat siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Waduh, kok ada Dr. Yan juga? Kejut Miska. Gadis itu segera putar balik dan mencari tembok untuk bersembunyi. Ia masih tidak percaya diri jika berhadapan dengan Dr. Yan karena khawatir Dr. Yan akan mengenalinya sebagai Marni. Dalam keadaan genting seperti ini, satu-satunya yang bisa dimintai bantuan hanyalah sahabatnya, Dinda. Miska pun segera menelpon Dinda agar mengatasi Dr. Yan. Halo, Dinda? Apa? Ketus Dinda. Din, tolong aku, desak Miska. Tolong apa? Kamu selalu mintaku melakukan hal aneh akhir-akhir ini. Terka Dinda. Aku lagi di kantor Pak Pandu. Terus ada Dr. Yan juga di sini sama pacarnya. Ujar Miska terdengar tergesa-gesa. Terus gimana? Tanya Dinda semakin ketus saja. Kalau Dr. Yan sampai melihatku, aku bisa dalam masalah. Bisakah kamu membuat Dr. Yan pergi dari sini? Mana aja, tutuplah dan telepon Dr. Yan sekarang please. Minta Miska lalu mematikan teleponnya. Halo? Kenapa dimatiin? Ya ampun. Apa yang harus aku katakan supaya Dr. Yan pergi? Keluh Dinda bercampur bingung. Sekarang masalah Miska juga menjadi masalah.
Ia juga terpaksa harus melibatkan ibunya untuk mengatasi ini semua. Dinda mengatur skenario berpura-pura depresi dan ngamuk dan menyuruh ibunya untuk menelpon Dr. Yan. Halo? Halo Dr. Yan, ini aku tetanggamu, Tante Indah. Suara Tante Indah terdengar begitu cemas. Ya Tante, ada apa? Tanya Dr. Yan. Dinda sedang tidak enak badan, jawab Tante Indah. Dinda? Dia sakit apa, Tan? Tanya Dr. Yan lagi. Sampai di sini Tante Indah ngeblank. Ia tak tahu harus menjawab apa saat ditanya penyakit yang menyerang putrinya. Din, kamu sakit apa? Tanya Tante Indah pada putrinya. Sakit apa ya? Gumam Dinda juga bingung. Tapi dalam hitungan detik, otak Dinda segera menemukan ide gila. Berpura-pura sedang gila agar Dr. Yan buru-buru datang ke rumahnya. Dinda mengambil gelas lalu melemparkannya ke lantai. Setelah itu, ia berteriak-teriak seperti kesurupan. Prang! Dinda berteriak-teriak terus, Dok. Gelasku pecah, Dok. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang dia kejang, Dok. Heboh Tante Indah terdengar begitu nyata di telinga Dr. Yan. Tante, tenanglah. Aku akan segera ke sana. Tugas Dr. Yan lalu mematikan teleponnya. Risa mendengar perbincangan Dr. Yan dengan tetangganya. Ia langsung merengut karena laki-laki ada saja yang mengganggu kebersamaannya dengan sang dokter. Rian, kamu mau kemana? Serga Risa saat dokter bangkit dari tempat duduknya. Aku ada urusan mendadak. Aku permisi dulu. Dr. Rian menjadi orang paling ditunggu dan dicari sekarang. Dinda dan Tante Indah pura-pura membutuhkan bantuannya. Risa juga ingin ditemani. Raka jauh-jauh dari Surabaya juga ingin bertemu dengan Dr. Rian. Satu-satunya orang yang tidak ingin bertemu dengan Dr. Rian hanyalah Miska. Biasanya jam segini Mas Rian sudah pulang, tapi kalau banyak pasien, dia bisa pulang malam. Sayang banget kalian jadi nggak bisa ketemu, sesal Tiffany saat mengantarkan Raka sampai ke pagar. Gak masalah, aku bisa kembali lagi lain kali. Jadi, aku bisa bertemu dengan kamu lagi. Goda Raka pada gadis blasteran itu. Dasar penggoda, sungut Tiffany. Oh iya Van, boleh aku bertanya soal Dr. Yan? Tanya Raka. Boleh, jawab Tiffany. Apa Dr. Yan pernah komplain soal kakakku Miska? Lanjut Raka. Ada sedikit, jawab Tiffany. Tiffany sendiri sudah tahu soal rencana perjodohan antara Dr. Yan dan Miska. Ia juga termasuk orang yang mendukung perjodohan tersebut karena menurutnya segala yang diputuskan oleh budenya pastilah yang terbaik untuk sang putra. Sudah gue duga, celetuk Raka. Gak seperti dugaan kamu kok. Aku rasa itu karena masnya sudah ke Surabaya tapi gak ketemu dengan kakakmu. Ujar Tiffany menenangkan pikiran Raka. Jadi, apa mereka juga belum bertemu di Jakarta? Tanya Raka lagi. Belum pernah, jawab Tiffany. Agak shock, Raka heran begitu mendengar jawaban dari Tiffany. Pasalnya keduanya sama-sama berada di Jakarta dan sama-sama tahu sedang dijodohkan. Kenapa tidak mencoba bertemu bareng sekali saja? Raka, kamu jangan khawatir. Aku gak akan membiarkan Mas Rian memilih gadis sembarangan. Ujar Tiffany lagi-lagi berusaha membuat segalanya agak tenang. Sayangnya ia salah paham. Raka bahkan sama sekali tidak mempermasalahkan jika suatu hari nanti Dr. Yan bertemu dengan gadis lain. Itu karena ia tahu terakhir Miska membujuk seluruh anggota keluarganya agar membatalkan perjodohan tersebut. Artinya, Miska tidak menginginkan Dr. Yan. Aku gak khawatir kok, soalnya kakakku juga gak begitu peduli. Jika Dr. Yan ingin menikah dengan orang lain, aku gak akan menyalahkan Dr. Yan, ujar Raka berterus terang. Namun tampaknya pengakuan itu justru menyulut emosi wanita di hadapannya. Kenapa pria sangat suka menyepelekan sesuatu? Mereka sudah dijodohkan, itu artinya mereka telah bertunangan. Bagaimana bisa memiliki orang lain? Omel Tiffany. Tunggu Van, kamu jangan terbawa emosi. Ini juga kakakku yang bersalah. Jadi jika Dr. Yan ingin menikah dengan orang lain, aku gak merasa itu keputusan yang salah, jelas Raka kemudian. Kamu juga harus mengerti perasaan wanita. Mungkin saat ini Miska punya alasan lain, karena itu dia menolak menikah dengan Dr. Yan.
Tapi dalam hatinya pasti dia juga nggak pengen calon suaminya nggak peduli padanya. Cewek lebih suka dikejar ya. Aku tahu pasti begitu, ujar Tiffany. Tampak berapi-api, tidak rela jika perjuangan itu berakhir begitu saja tanpa adanya pernikahan antara Dr. Yan dan Miska. Itu adalah pemikiran bodoh, saat Raka dan tergelak. Rasanya tidak mungkin Miska mengharapkan hal semacam itu. Yang ada Miska sekarang sedang kabur karena menginginkan perjodohan batal. Begitu pikir Raka. Bodoh ya? Prialah yang bodoh karena menolak perasaan wanita. Dan dari semua pria di dunia ini, yang paling bodoh adalah kamu, sentak Tiffany, lalu dengan kasar menutup dan mengunci pagar. Van, Tiffany. Raka mengacak kasar rambutnya. Ia baru saja menyesal dan apa yang sudah ia katakan tadi. Tidak disangka ternyata Tiffany akan amat sangat tersinggung karena ucapannya. Ya ampun, bodohnya aku ini. Padahal ini bukan masalahku. Dan sekarang aku mendapatkan masalah karena ini. Mereka menyesali ucapannya tadi.